Siapa sih yang gak tahu kerupuk? Makanan ringan yang terbuat dari tepung ini merupakan cemilan favorit Indonesia. Cemilan yang pada umumnya dibuat dari adonan tepung tapioka yang dicampur bahan perasa seperti udang atau ikan ini sangat mudah dijumpai. Kerupuk tidak selalu berbahan dasar tepung tapioka. Ada juga yang terbuat dari sisa nasi seperti kerupuk nasi. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu bagaimana sih proses pembuatan dari kerupuk ini, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, sampai kandungan gizi dari si kerupuk ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Yang pertama, kita ke bahan baku ya guys. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kerupuk meliputi bahan baku utama, yaitu bahan yang digunakan dalam jumlah besar dan fungsinya tidak dapat digunakan oleh bahan lain. Dan bahan baku tambahan yang merupakan bahan pelengkap bahan baku utama dalam proses produksi. Sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kerupuk adalah bahan-bahan berpati, misalnya tepung tapioka, tepung sagu, dan juga tepung terigu atau tepung beras. Tetapi yang paling banyak digunakan untuk pembuatan kerupuk adalah tepung tapioka yang berasal dari ketela pohon. Sedangkan sebagai bahan pelengkapnya adalah daging ikan, udang, garam, petsin atau monosodium glutamat, serta kadang-kadang zat pewarna. Bahan tambahan yang digunakan yaitu sebagai bahan penimul cita rasa, berupa bahan pangan yang mengandung protein, lemak, penambah rasa manis, rasa gurih, dan air untuk membentuk adonan kerupuk. Untuk memperbaiki atau menambah cita rasa, dapat ditambahkan bumbu atau bahan penyedap ke dalam adonan kerupuk. Bumbu yang sering ditambahkan antara lain bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, daun bawang, dan terasi. Nah, setelah bahan baku, sekarang kita lanjut ke proses pengolahannya ya guys. Pembuatan kerupuk secara umum terdiri dari 3 tahapan penting, yaitu pembuatan adonan, pencetakan adonan, dan pengeringan. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembuatan adonan. Ketika bahan-bahan untuk membuat kerupuk seperti tepung tapioka, daging ikan atau udang, bumbu dan pewarna makanan sudah disiapkan, lalu dimasukkan ke mesin pengaduk agar tercampur rata. Tahap yang kedua adalah pencetakan. Setelah adonan diaduk sekitar 30 menit, adonan dimasukkan ke mesin pencetak. Pencetakan adonan kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan ukuran yang seragam. Keseragaman ukuran penting untuk memperoleh penampakan dan penetrasi panas yang merata, sehingga memudahkan proses penggorengan dan menghasilkan kerupuk goreng dengan warna yang seragam. Pencetakan adonan kerupuk dapat dibuat menjadi bentuk silinder, lembaran, dan melingkar. Tahap yang ketiga adalah pengeringan. Proses pengeringan kerupuk mentah bertujuan untuk menghasilkan bahan dengan kadar air tertentu. Kadar air yang terkandung dalam kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan kapasitas pengembangan kerupuk dalam proses penggorengan selanjutnya. Tingkat kekeringan tertentu diperlukan kerupuk mentah untuk menghasilkan tekanan uap yang maksimum pada proses penggorengan, sehingga gel pati kerupuk bisa mengembang. Pengeringan kerupuk bertujuan juga untuk pengawetan, pengurangan ongkos transportasi, dan mempertahankan mutu produk. Proses pengeringan dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari atau dengan oven yang biasa dilakukan untuk skala laboratorium. Keuntungan pengeringan dengan oven yaitu suhu dan waktu pemanasan dapat diatur, akan tetapi daya tampungnya terbatas dan biaya operasionalnya cukup mahal. Pengeringan dengan menggunakan panas matahari selain biayanya murah, juga mempunyai daya tampung yang besar. Tetapi cara ini sangat tergantung pada cuaca dan pengeringan tidak dapat diatur. Nah, siapa nih di sini pecinta kerupuk? Beberapa jenis kerupuk yang terkenal di Indonesia adalah kerupuk putih, kerupuk bawang, kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk kulit, dan emping. Biasanya jenis-jenis kerupuk tersebut melengkapi makanan seperti nasi goreng, gado-gado, ketoprak, dan soto. Tapi kalian udah pada tahu belum kandungan nutrisi dalam kerupuk? Apa aja? Yuk cari tahu. Setiap takaran 100 gram atau sekitar 6 buah kerupuk kecil, nutrisi yang terkandung di dalamnya adalah sekitar 500 kalori, 70 gram karbohidrat, 20 gram lemak, 100 mg kolesterol, dan 1200 mg garam.
Kandungan ini dapat bervariasi, tergantung jenis dan jumlah. Tentunya kandungan ini dapat bervariasi, tergantung jenis dan jumlah kerupuk yang dikonsumsi. Pada kerupuk yang dicampurkan dengan ikan atau udang, biasanya memiliki tambahan protein sekitar 4 gram. Selain itu, kerupuk juga hampir tidak memiliki kandungan vitamin ataupun serat. Sebagai pembanding, kerupuk putih yang mengandung sekitar 100-150 kalori setara dengan setengah piring nasi. Nah guys, bisa kalian bayangkan jika sudah makan dengan nasi 1 piring ditambah dengan kerupuk, maka akan menambah jumlah kalori yang kalian konsumsi setara dengan setengah piring nasi. Untuk membakar kalori kerupuk kira-kira membutuhkan waktu 15 menit bersepeda, atau 10 menit berlari, atau 30 menit bersih-bersih rumah. Itu baru dalam hitungan 100 kalori. Bayangkan juga jika kalian makan kerupuk dengan ukuran kecil dan lupa sudah berapa banyak yang kalian makan. Kandungan tinggi karbohidrat pada kerupuk dapat menyebabkan kegemukan, bahkan obesitas jika setelah makan tidak melakukan aktivitas. Selain itu, tinggi kandungan garam dapat meningkatkan risiko hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tingginya kandungan lemak juga dapat membuat kalian gemuk dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi, meskipun kerupuk mengandung nutrisi yang tidak lengkap, makanan ini tetap boleh dikonsumsi. Tapi yang perlu menjadi catatan, jangan makan kerupuk dalam jumlah berlebihan, karena berbahaya bagi tubuh kalian guys. Gimana guys? Setelah tahu penjelasan fakta sehat kerupuk tadi, kalian tidak perlu takut lagi untuk mengkonsumsi kerupuk. Namun ingat, jumlahnya dibatasi, karena sesuatu yang berlebihan tidak akan bagus hasilnya. Perbanyak pula makan sayur dan buah, karena serat akan menghambat dampak yang diakibatkan setelah makan kerupuk. Nah, sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Let it go.